Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Kitab Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bethlehem merupakan kota kecil yang terletak hanya beberapa mil dari kota Yerusalem. Pilihan Allah atas Bethlehem daripada Yerusalem sebagai tempat untuk memulai proses penebusannya mencerminkan kepedulian Allah terhadap yang hina dan yang sederhana. Ada banyak contoh tentang itu di dalam tulisan-tulisan suci. Contoh yang paling tepat untuk teks ini adalah pilihan Tuhan atas Daud, putra bungsu Isai dan seorang gembala yang sederhana, di mana melalui keturunan Daudlah akan lahir seorang penebus yang akan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Penguasa yang dijanjikan ini akan berakar dari perjanjian antara Allah dan Abraham, yang diperbaharui beberapa kali, terutama antara Allah dan Daud. Meskipun Nabi Mika dianggap sebagai bagian dari nabi-nabi kecil, tetapi pesan yang diberitakannya sangat kuat kepada bangsa Israel, yang berisi kebenaran penting dan juga pelajaran yang penting untuk kita semua. Mika memberikan ratapan yang mengerikan tentang penghakiman yang akan mendekat. Mika memberitakan tentang pembuangan yang tidak dapat dielakkan yang akan terjadi pada kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Mika mengidentifikasikan dosa-dosa bangsa itu seperti penindasan terhadap orang-orang miskin oleh keserakan dan kekuasaan para pembesar, dan kemurtatan besar di mana bangsa itu telah jatuh ke dalam penyembahan berhala sebagai alasan datangnya malapetaka dan kesuraman yang mengerikan. Namun pesan Mika tentang penghukuman ini diwarnai dengan harapan saat ia mengumumkan janji Allah akan pemulihan. Karena dari Bethlehem di tanah Yehuda akan datang seorang penguasa di Israel, yaitu Tuhan akan mengirimkan Mesias yang telah dijanjikannya. Dan betapa indahnya gambaran yang Mika berikan tentang Tuhan Yesus,
yang akan bangkit dan menggembalakan kawanan dombanya dalam kekuatan Tuhan dan dalam keagungan nama Allah yang penuh kuasa. Tetapi ayat ini tidak berakhir dengan kedatangan Kristus yang pertama saja, tetapi juga melampaui waktu berabad-abad hingga kedatangannya yang kedua kali, di mana Israel akan tinggal di tanah yang diberikan kepada nenek moyang mereka Abraham, dan Israel akan hidup dalam kedamaian dan keamanan. Dan Kristus akan menjadi besar, kerajaannya akan memerintah atas segala sesuatu, dan kekuasaannya akan membentang sampai ke ujung-ujung bumi, hingga ke zaman kekekalan yang akan datang. Sebagai keturunan dari Raja Daud, hanya Tuhan Yesuslah yang memenuhi syarat sebagai Gembala Agung Israel. Karena kita mengetahui bahwa musuh di masa depan, yaitu Antikris, akan muncul di akhir zaman dan akan dikalahkan oleh Gembala Agung Israel, seperti yang dijanjikan kepada Abraham, Daud, dan keturunannya selama-lamanya. Dengan demikian kita percaya pada karya paripurna Kristus di Kalvari yang telah memberikan kita dan juga kita bisa menerima karena adanya rekonsiliasi atau pendamaian, penebusan, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal yang kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kita, dan kita pun telah dipindahkan dari ciptaan lama di dalam Adam ke dalam ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kita pun memiliki pengharapan yang diberkati dan janji akan sebuah rumah kekal abadi sorgawi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.